أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إن ربنا لغفور شكور. الذي
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرعون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. Jamaah kita untuk sejenak perhatikan ayat ke-37 ini baik-baik. Apakah kita sudah menerima ajaran ini? Kalau kita sudah menerima, akan kepada Allah. Wahai Allah Tuhan, aku telah mendengar dari yang telah kau berikan kepada-Ku. Aku telah melihat ajaran yang benar ini, dan aku sudah rasakan apa yang telah kulihat pecinta kepada pecinta mereka ini. Silakan jamaah dialog kepada Allah sejenak beberapa menit hati nurani. Nanti ayat ke-39 sampai 45 dibacakan oleh Ustaz Hasan. Silakan jamaah dialog kepada Allah. Karena ayat ini turun setelah dibacakan semua para sahabat sampai Allah dan Rasul. Silakan.
diwajibkan setiap ayat Al-Quran dibacakan, menyimak tafsirnya, mendalami tauhid jiwanya, sehingga inilah yang dirasakan jamaah. Kalau kita sudah mendengar Al-Quran bersemayam di dalam jiwa kita, Allah beserta para malaikat mengisi kopi-kopi kita yang dalam. Coba dong. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita kembali hayati apa yang telah Allah pesankan dalam Al-Quran. Kalau tadi di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwasanya nilai-nilai Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW ibaratkan seperti hujan yang turun jatuh ke bumi, sehingga air hujan itu kemudian menjadi satu dengan bumi Allah. Dan ketika air hujan itu bersemayam di bumi, bersenyawa dengan bumi, sehingga melahirkan nikmat-nikmat yang berbagai macam, baik yang tumbuh di atas bumi maupun yang tumbuh di dalam perut bumi. Maka di ayat ke-31 ini kembali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebenaran Al-Quran. Walladzi awhayna ilaika minal kitab huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu berupa Al-Quran, itulah yang benar. Dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelum, sesungguhnya Allah Maha benar. Allah Maha mengetahui, lagi Maha melihat tentang keadaan hamba-hamba. Baik jamaah, kita lanjutkan dibaca oleh Ustaz merasakannya menurut perintah, jangan sampai melebihi habis zuhur, karena Allah akan memberikan itu hujan. Jadi takut kita basah. Jadi dibaca kemudian kita presentasikan langsung ditanya oleh pengadilan masjid, karena pesannya demikian. Karena silakan dibaca kembali 39 sampai akhir. Ya, 39. Karena ini Bu, cuacanya ya Allah bilang pengajian kamu saya tangguhkan bahwa ini kamu baca, insya Allah hujannya akan diangkut dulu, awannya akan diangkut dulu, anginnya akan lebih cepat supaya tidak turun di tempat kita ini. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara fa'alayhi kufruh wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Qul ara'aytum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah aruni madha khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat am atainahum
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Nih yang dibacakan dari Mustafa juga, kalau beramal itu artinya baik dilihat maupun dilihat, artinya baik siang maupun malam. Gua kalau beramal malam kan dilihat orang pada tidur, cuma kita merame maju kita ngesol aja. Lu mau lihat kayak buru amat mau ditidurin, ya kan Bu? Nah ini kadang-kadang enggak, orang malam jarang beramal, siang doang kan, cuma dilihat orang kan. Malam kita beramal, ngapain beramal malam? Bangun tahajud, dialog sama Allah. Nih ya Allah, Siti Aisyah, nih ya Allah, yang namanya saya istrinya Ustaz, saya istri kiai, Allah tolong suami saya dibimbing dalam mencari dakwah, saya gak mengharapkan sesuatu dari hidupmu. Itu jadi diri Ustaz, jadi kiai, enggak, mudah-mudahan tapi saya jadi kaya. Apa urusannya Allah kaya? Jadi ibu-ibu juga sama, saling mendoakan, ya Allah suamiku berdagang, karuniakan dagangannya ya Allah, agar bisa aku makan dari karuniamu. Ini kan kadang-kadang kita berdialog sama Allah tuh kurang. Di mana-mana saya kalau naik pesawat kan kayak bocah. Ya Allah, enak banget saya naik pesawat, terbang di angkasamu, mohon ridhomu ya Allah. Kadang-kadang kita lagi nangis dilihatin sama ibu. Katanya kalau ibu nangis, apa ya baru ini kali naik takut. Itu saya tanya kemarin, Pak, jujur aja. Saya tanya, Bu, nah, Ibu tadi abatin Ibu ngomong ya, Insya Allah Bu nanti dia mau ngaji, minta alamat saya, dia mau ngaji. Itu baru banyak di ini pas Samarinda itu loh. Begitu, ini kan dekat saya nangis. Kita dia ngomong, kasihan banget Bu ini. Dia kan terus saya bilang, Bu maaf. Nah, Ibu tadi batinnya ngomong, saya tuh baru ingin pesawat ya. Ibu ngomong,
Kok pakai tahu? Emang itu hidayah? Maaf, ibu mah rajin puasa sunatnya, ibu rajin amalnya. Saya bilang, ibu beli anak yatim, anak miskin, sering bawa ke masjid. Tapi sayang bu, ibu nggak punya ilmu. Aduh, saya dari mana dulu dakwahnya? Oh saya nggak tahu. Nah ibu tolong pakaian biar semenggah. Tuh biar semenggah. Masa sering ngamal pakai segini? Pakai segini, terus gini segini. Udah pakai jaket. Begitu, saya bilang, bu, amal ibu nggak diterima. Kalau begitu karena ibu nggak ngerti agama. Saya nih Pak Kiai Saadi yang ngajinya di Samarinda, di Pokok. Oh, saya dengar ini Pak Kiai. Nah, begitu. Nah, tadi lo ngomong gua nggak naik pesawat. Rupanya Allah mau cara Allah supaya orang ini diberi hidayah. Saya ini kita nanzir, memberi peringatan, maka dimanapun beri peringatan, maka malaikat menyampaikan itu terbuat ibu itu. Maaf ya Pak Kiai, enak aja, gue sering naik pesawat. Ya, ada aja kan caranya Allah kan. Coba kalau kita gak itibar naik pesawat, gue merwek. Coba kita itibar tadi. Jadi Bapak bilang, ya Allah syukur saya naik pesawat jauh hari ini. Jalan ini, hari ini kalau mau tenggelam, kalau pesawat ini jatuh mati saya, gimana? Tapi kok saya ya Allah. Kan kita nangis, biasa orang banyak dosa. Saya kan mau selalu begitu nangis. Ya Allah, dapat hikmah orang lain bisa diajak dakwah. Namanya tadi nanzir. Jangan setelah mendapat peringatan dari nanzir ini, dari Rasul, dari kita ini, kita bertambah ya. Banyak para nanzir setelah kita dapat nanzir, kalau jauh kan ngomongnya jorok. Kira-kira datang malaikat nggak taunya nyampe kayak gitu. Makanya ibu Asma kadang-kadang bilang sama saya, Pak Kiai, mana deh kalau jorok ulang, bagus. Nah ini saja, jadi malaikat ini dengan saya begitu sangat cepat menyampaikan risalah dan terbang ke malaikat. Gue juga terbang ikutin malaikat. Turun tapi naik speedboat, naik darat. Bayangin, mau malaikat gue menyampaikan risalah. Kita juga harus menyampaikan risalah. Udah, Kedaman Nuri, kamu terdalami Cirebon lo, karena kata kemarin ngajinya gak ada Tuhan, bagian cerita ngajar di Cirebon. Nah kan banyak nih penggemarnya udah, alhamdulillah. Itu karena rahmat karena Al-Qur'an bisa cepat sekali ya. Jadi Allah berikan perumpamaan sayap ini artinya agar akal kita bisa bahwa malaikat masa bisa terbang, ini susah. Jadi artinya diberikan ini supaya menyampaikan daya pikir kita lebih intelektual. Gimana? Kalau saya praktekin, kira-kira Wali Songo dakwanya sampai mana? Jawa doang kan? Kita Asamat udah nyampe Kalimantan Timur. Sekejap mata itu 2 jam nyampe. Artinya sayap ini Allah berikan fasilitas. Sayap-sayap ini artinya kodrat. Irodrahnya Allah yang memberikan karunia seperti ini harus dipahamin. Allah memberikan kodrat irodanya kepada kita ini kemampuan intelektual berpikir. Ya udah, naik pesawat. Betul. Nah coba kalau kamu punya sayap inilah yang diberikan roda dan irodanya sehingga kita nyampe dakwah diberikan kemudahan. Makanya orang haji dulu 100 hari, sekarang orang haji 2 minggu. Udah lebih cepat terbangnya, musuhnya lebih cepat menangkap siar-siar Allah. Enggak, malah tambah jauh, malah tambah korupsi, kan bingung. Nah ini saat kita diberikan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi. Kan enak terbang, cepat. Coba naik kapal laut Kinari gue baru nyampe sini gue rasa. Baru nyampe Pulau Kolombo kali. Lama banget naik perahu kapal. Coba naik pesawat. Emang resikonya gede. Tapi kan makanya kalau kita naik, alhamdulillah nih katanya. Kalau lagi zaman pesawat jatuh nih bu, siapa yang ikut ya? Dia bilang alhamdulillah katanya ada pakai ini aman kita. Makanya kalau ada orang berjubah masuk pesawat aja, alhamdulillah selamat kita. Dia udah di darat. Cuek aja kita, bodo amat, dulu gua. Naik ini dengan taat. Kalau ada orang berjubah naik, tadi pakai tas deh. Alhamdulillah nih ada kiai naik. Jadi ya, dia bilang begitu. Pas sudah di darat, buru-buru salaman sama kita di jalan. Emang manusia begitu. Kalau di atas, wow. Apalagi orang-orang haji tuh, kalau pesawat lagi oleng. Kalau disuruh syukuran, suruh nyatur anak yatim sebuah juga mau nih. Disuruh jual pasku juga yang ada di lemari gue mau nih. Suruh ngadain rumah juga mau. Gereja milik kekar. Ibu dan bapak haji yang mulia,
sebentar lagi kita akan mendarat di Jakarta di Pelabuhan Internasional Soekarno-Hatta, maka mudah-mudahan Anda menjadi haji yang mabrur. Itu udah lain lagi tuh. Udah lain lagi tuh niatnya. Ya, udah selamat, tahlilan aja. Tahlilan aja. Begitu. Drop, gitu kan? Alhamdulillah, lupa tuh. Ya kan? Itulah kata Allah di sini, manusia itu mau kalau lagi dalam kesukaran selalu sama Allah. Tapi udah, ini ngomong dong. Makanya orang yang ngomong dong di sini orang yang ngomong. Makanya kita jangan ngomong dong. Kalau ngomong doang lu bilang apa? Gini aja dah, lu ngomong sama lu sendiri dah. Ngomong doang lu ngomong. Ayo, dia ngomong doang. Jadi ikutin, dia gitu. Manusia aja gitu bagaimana Allah. Makanya kalau menjadi orang wanita yang soleha, jangan ngomong doang, ngomong sama Allah. Ya Allah, sering dialog kepada karena nanti ibu di follow-up akan ada laporan. Doa ibu ditulis. Ya, nanti ibu dikasih buku, insya Allah bukunya saya akan berikan. Nanti ya ibu ada buku catatan free. Karena insya Allah nangkap ikan, nanti bikin ikan lo tulisin. Ibu tulis nanti doanya saya akan perbarui, namanya compression. Ya, ibu ini karena ini doa juga mesti diperbarui, mesti menyangkut pada hati. Kadang-kadang kita doa gak nyangkut di hati kan, gak dihayati. Kalau doa mau dihayati, sebut nama orang tua, anak, suami, apa yang kita harus doa. Itu selama 30 hari ibu bidik aja. Nanti lama-lama kebiasa, ya Allah, rasanya bangga punya anak, rasanya bangga punya bini. Itu nanti begitu kita punya bini, kelihatan di bini kita. Katanya dia orang beda dari cakep, gue bini kita juga, paling cakep dah. Bener, kalau punya duit, kita gak bakal kita ambur-amburin dah, beli gue kasih pakai dikit aja. Kelihatan aja mana hati, kelihatan aja mana nenek coba. Kata nenek, alhamdulillah udah sebuah kayak gini, masih diperhatikan oleh orang beriman. Coba orang berimannya nipu mulu gimana. Nah ini malaikat ini kita diberikan sebagai khalifah, diberikan kekuatan. Coba kalau nggak diberikan kekuatan, dulu kalau kita mau dakwah bingung banget, tiket aja bingung, karena punya sayap, punya sayap lain. Nah inilah Quran hebat banget. Buktinya sampai saking hebatnya Quran, orang Betawi mati, bapaknya dia di kuburan 40 hari. Saking hebatnya. Gaji 40 hari di kuburan. Anaknya mau tiap hari beli Indomie, main kemana-mana, dia mah ngaji aja. Tuh, ini juga mesti dirubah dikit-dikit, ngaji di rumah aja dah tuh. Ya kalau anak-anak asma ngaji di rumah aja ya. Nanti ngajiin bake apa? Apaan sih? Tekan malaikat juga turun. Ini ngaji juga. Penting itu mau kuburannya gak serem, coba kalau serem pulang ke takut itu buat tarik. Padannya, kalau lari. Ya jadi kalau ini saat ya seperti inilah Quran. Quran itu luar biasa mukjizat. Ibu udah tahu mukjizat Al-Quran mana? Mana? Dirasain buat mukjizat Al-Quran. Tadi saya udah ngomong, ibu-ibu nyuci duluan, masak duluan. Ini datang kemarin ini mukjizat Al-Quran, bukan kehebatan Pak Sadi, bukan. Saadi mah juga ada kemungkinan lebih keren dari laki lu, ya kan? Bisa aja lebih keren dari ibu, suaminya kan? Ibu lebih percaya suaminya kan? Ini karena mukjizatnya Al-Quran. Coba kata Allah, hujan mau turun aja ngomong. Allah masih ngaji dulu, didorong sama angin ke sono, ada mukjizat. Musiknya kan udah diturunin nih, gubuk-gubuk. Ya kan Quran gak mukjizat. Nah inilah Bu, Pak Dr. Dayat, inilah kehebatan. Maka insya Allah orang kalau sudah dengan Al-Quran Bu, hidupnya aman, tentram. Ya kan enak banget. Begitu kita mau meninggal dunia, aku bertemu dengan Allah, ya Allah. Kita kenal. Kenapa aku sebut aku Allah? Kau kan yang menciptakan aku dari sepanjang kita. Kau kan mengutus seorang Rasul, Nanjil. Kau memberikan aku segalanya. Kata malaikat, ya Allah, 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 ya Allah. Datang mereka Israel. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu sampai di langit pertama baru la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Datang Rasul kita, bangga banget tuh Nabi kita. Ya Allah, wanita soleha, umatku. Coba bayangin. Begitu datang umatku, lalu dipanggil. Wahai sini, ayah, ibu,
ini anakmu. Masya Allah, orang tua kita, ya Allah, kagak percuma aku nyusuin kau nak, gak percuma aku jadi makan nak. Hari ini kau datang sebagai orang-orang soleha yang selalu mendoakan ibu dan ayahmu bertemu. Kata lo nih karuniaku yang besar Allah Tuhanmu. Apa yang telah dijanjikan kepada hari ini bertemu dengan orang tuamu? Masya Allah. Bukan di sini doang, gak percaya sama hari akhir. Makanya barang siapa yang punya hari akhir, hitungannya benar. Hari ini ngapain aja, hari besok ngapain aja, hari minggu besok ngapain aja. Nggak boleh selalu mengikuti hawa nafsu. Perangi setan. Setan kita temen nih. Gimana setan? Bagaimana mau malaikat ketemunya setan? Maka setan kok paling jago ngerayunya dah. Baru jam 2 selimut tarik lagi. Udah subuh baru ya aku nggak tahan. Iya kan? Aku setan bergombal. Ntar aja. Gak puasa dulu hari ini. Gak puasa hari ini. Begitu betul. Ya, gue tahu gue puasa. Itu makanya harus betul kan? Ngaji. Silakan jangan. Ini ayat mutasyabihat. Memang kalau belum jadi pemain sulit. Kalau jadi pemain insya Allah mudah diberikan kemudahan. Kan orang jarang yang mau berbuat maaf Quran. Kalau saya berbuat, kata Allah, Quran saya berbuat. Apa saya berbuat kemana-mana, kecerduk saya berbuat, baik. Apa kemana aja berbuat kan? Apa dibilang orang gila? Apa kembali kapan kan tadi saya ngomong sebelumnya? Baik, artinya kalau dia dibilang orang gila, utang-utang nggak kuat. Kayak nyari duit, kita malah bagi duit. Emang gue gila san? Karena saya nyari warisan. Warisannya kira-kira ada 3 anak hari ini. Ustaz Nur Hadi, Ustaz Subhan, sama saya dah. Ustaz Nur Hadi jual warisan, beli motor. Terus beli motor, bidang joget-joget, loh. Ustaz Subhan jual warisan nih. Dia jual warisannya apa? Udah bisa dagang, buat dagang, buka warung. Atau kapan lagi gue mau buka warung supaya hidup enak. Tapi warungnya dia kondangan di situ, apa di situ, bagus kan? Nah saya dapat warisan, ya gue mau orang tolol, gue warisan gue pakai aja buat gue, orang gue bisa ngapain? Gue tanamin singkong, gue tanamin serai, gue tanamin pohon salam, gue pagar, gue jaga. Ya kan gitu, lama-lama serainya petik, daun salamnya petik, daun singkongnya petik, gue jualin, kata dia, lu, gitu kan? Kata Subhan, gak ada kemajuan, gini dari masih kebun aja, jari gue maju lagi. Lama-lama kan akhirnya banyak tuh 2 tahun. Ustaz Nur Hadi motornya rusak. Duitnya habis. Buat joget-joget kan? Habis. Mulai dia ngering di bawahnya. Nah, Ustaz Subhan katanya, ya warung gua bangkrut. Nah, kita punya sitnya kebun kan? Jualin pun kelapa, jualin pun serai. Lama-lama tanah mahal. Dia kan? Lu kalau jual itu bagi gua. Gitu kan? Enak diminta. Kata bapak kita, tuh orang mah kayak anak yang itu kayak dia dapat warisan gak poya-poya rumah. Orang lihat sekelilingnya. Akhirnya warisannya kita tanamin, kita pakerin. Alhamdulillah, saya tanam di mana-mana. Berbuah di Celduk banyak. Nih di Celduk, mana di Celduk? Tuh, berbuah, Celduk kali terus. Surabaya, Bangka. Wah di mana-mana nanam. Jiran yang datang sampai ke nanam sedikit ngembel. Tahu ngembel bu? Tahu ngembel? Bahasa Sunda ya nama. Ngerambet. Ngerambet. Ya namanya orang petikin kan kadang-kadang kagak punya daun-daunnya, dia patikin semua. Akhirnya sempal. Kagak berbuah lagi mati. Nah ini Quran ini kalau sudah diwarisi dijaga dirah. Caranya merawat itu pertama dengan akidah. Caranya dengan amalkan. Saya berbuah. Coba berbuah. Nih abang gua berbuah, warungnya kecil jadi segitu, berbuah. Ya kan? Sampai udah berbuah di sini. Coba buang dan nanam, buru-buru berbuah. Nah Quran ini dirawat, warisan ini. Maka barang siapa yang mau warisannya dipelihara dengan baik, misalnya ada berkah. Orang Betawi banyak warisannya berkah. Iya kan? Orang Betawi warisannya gak ada berkah. Berbuah gua dari situ ke sono, panjang banget. Banyak. Bapak saya dari sini sono, banyak.
gue ditinggalin di gang sampai di belakang. Iya kan? Ya, sekolah doang gue jual, semuanya gue rawatin. Oh iya, gue rawatin. Kontrakan bapak itu warisan. Kata adik-adik saya, ntar kalau mati kita jual. Lah, emang hak lu nggak apa-apa, tapi boleh dijual, lebarin. Kagak, ini mau dijual, nggak dilebarin. Karena saya Quran saya lebarin. Di Asamuat dikaji, dibedah, Qurannya datang. Dan nenek sakit. Kata Allah, barang siapa yang mencari kemuliaan beramal soleh, berzakat, beramal soleh, beranak lagi, terus berkembang jadi kayak gini coba kita tanggungin. Gua nggak mau, pokoknya WC bayar 1.000, WC 1.000 itu gue melakukan. Bu, lama tadi ngambil wudhu apa? Buang air besar. Gak pantas banget rasanya. Kalau Quran mah udah aja. Lillahi ta'ala, dirawatin, akhirnya mujizat Al-Quran datang. Nih warisan ini. Ini warisan Al-Quran ini. Ibu, kira-kira kalau saya bahas nggak kita punya obat, datang nggak? Terus kalau saya ngobatin pakai batu, datang nggak? Apa mau lihat orang? Ngobatin pakai batu, pakai keris. Kita ngobatinnya pakai Al-Qur'an, pakai sifat Allah masuk. Kabar Bu. Kadang-kadang ibu jadi sehat mulu, kadang-kadang gue suka kerja juga malu Bu. Tapi mau aja ya sian banget. Kalau ada yang jurus ibu. Lah punya apa benar? Nah nanti gue bikin, gua kan tuh bikin lah. Ini Quran ditanamkan di akidah, di hati. Lama-lama tertanam, dimakan rasanya enak bukan karena buah, tetapi buah keimanan. Enak rasanya kalau ngaji bulanan, jadi kebutuhan. Aja bersemayamlah seperti ini. Maka kalau warisan sudah kan enak kalau warisan. Kira-kira nih ada hari ini ada Pak Samiri sebagai notaris. Saya mau tanya Pak, kira-kira kalau warisan bagaimana? Ada surat-suratnya apa gimana? Ada. Orang BPN ada nih juga nih, ada bosnya BPN. Kira-kira Pak, kalau warisan itu setelah dipecah di sertifikatnya masih nama bapaknya apa anaknya Pak? Anaknya. Gua betul ini kilo. Biar jauh pakai speaker. Ini kan masalah warisan. Ntar baru saya kaitkan kepada urusan Quran. Nah, bagaimana menurut Bapak nih Kepala BPN di Bangka ya Pak? Oke, monggo Pak. Mari kita bicara warisan sekarang. Warisan sudah dipirain. Terus bagaimana kita harus memiliki riwayat tanah atau sampai kepada sertifikat. Terima kasih Pak Kiai dan kehormatan. Jadi apa yang dijelaskan Pak Kiai tadi. Jadi kalau warisan itu bukan tanah, tentunya si pewaris itu sudah meninggal, kemudian barang yang diwariskan itu ada surat-suratnya apa tidak. Hal itu nantinya semuanya itu setelah ditata, dibuat akte oleh notaris PPAT ini jatuh kepada sekalian ahli warisnya, anak turunannya. Kan jelas. Nih warisannya jatuh kepada siapa? Umat Muslim. Nah jatuh kepada dia Quran ini. Maka kapan jatuhnya? Yaitu Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Jatuh kepada orang yang solihin. Kalau orang munafikin nggak mungkin karena mengkhianati Al-Qur'an. Begitu jatuh kepada orang yang solihin, ashadu alla ilaha wa ashadu anna Muhammad. Ikatan, maka dialah dapat ahli warisnya. Saya dapat ahli waris pada hari ini karena ibu-ibu mencari ahli waris. Nih, ahli warisnya nih dibaca oleh Ibu Nur Hasanah, ahli waris juga. Dibaca oleh Ustaz Hasan, ahli waris. Cuma mereka nanti perlu data-data dari BPN, dari notaris. Bener nggak? Siapa yang mengakui nanti ahli waris? Siapa? Ada pihak hukum yang mengakui itu ahli waris. Lihat itu keturunannya apa enggak. Nah orang lihat nanti dia pengamal Quran, apa sekedar baca, apa sekedar yang namanya ngomong, apa lain dalam kehidupannya setiap hari dari Al-Quran. Maka otomatis rame-rame ibu ngakuin, saya ini gurunya, saya ini ahli warisnya. Bukan ibu ngakuin dari sejabat tabek. Datanglah dari Mekah Al-Mukarramah, namanya Said Abbas, membaiat bahwa saya adalah ahlinya khalifah untuk meneruskan
ahli waris Al-Qur'an. Orang pada ngiri bodoh amat, gua ada surat-suratnya. Surat-suratnya mana? Tuh, majelis zikir As-Samad tuh jamaahnya banyak, ada surat-suratnya kan diakui. Lah, karena lu nggak ngerti bodoh amat mau dikirim. Mutabarok, karena lu nggak tetangga gua nggak ngerti gua kiai bodoh amat dikirim. Yang ngerti gua kiai bukan lu, orang jamaah gua kan gitu. Nah, nih, jadi ahli waris sesuai dengan PPAT, maka muncullah berdatangan orang-orang mengakui ahli waris. Tuh, udah cocok bu? G, nusil Pak. Mudah-mudahan sing terangannya G. Kalau sedoyo, kalau menikah sing ngaji ini saya ya ajarannya Pak ya. G, saya orang. Luar ketahui dia diam. Ntar baru dibilangin. Ya, jadi ini yang ditanya Ustaz Nur Hayati memang kronologisnya jelas. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran sebagai ahli waris, tadi min ibadillahi ulama. Barang siapa yang Allah yasak ibadillahi orang yang ulama itu yang mengerti, paham. Kalau pikir ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kasih sayangnya, bagaimana menyayangi orang, bagaimana menyayangi umat, bukan sebaliknya. Ngerti? La ilaha illallah masuk ke dalam dada-dada murid-muridnya. Muridnya melihat sebagai contohnya, itu karunia mujizat Al-Qur'an. Maka diberilah kita, kalau Rasul mujizat, kita diberikan keberkahan Al-Quran, ngobatin karena Allah, ceramah karena Allah, semua karena Allah. Katanya ya ada sebagian dulu ustaz yang nggak ngikut, udah nggak ngikut. Katanya kalau dikerjain mah cuma enak kerja, gak bakal kaya tuh gitu. Sekarang juga buruk nggak punya. Nah makanya kalau Quran sudah mujizatnya datang, masya Allah, bukan kita manusia tapi Allah yang menggerakkan, begitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ya lu jangan perponding. Pak kalau perponding gimana nih Pak? Ini perponding, diakuin kan nih? Ini tanah perponding. Ya tanah perponding dibuatin warisan gimana Pak? Terima kasih Pak Yai. Kalau tanah masih perponding itu masih belum mempunyai asas untuk kebersamaan. Jadi belum masih harus dilengkapi dulu data-datanya. Kalau perponding harus didaftarkan dulu. Ya, makanya ulama didaftarin dulu punya umat kagak. Naumang di Istiqlal didaftarin. Sekarang gak punya umat siapa yang mau ngakuin? Terus si Dita umat gak punya umat siapa yang mau ngakuin? Coba ayo. Perponding masih. Mesti dilaporin dulu kepada Rasulullah, dilaporin dulu kepada Allah, kepada Rasul. Bener kan ini di bawah agama? Lihat kalau kayak perponding pojok, kalau sini murah, harganya orang Pak. Dono laku, si persoalannya jadi sengketa negara, ya, iya. Nah makanya ini kan, jangan jadi kiai perponding ya. Kiai ngambang, alhamdulillah saya punya sertifikat, amin. Mudah-mudahan sertifikatnya nggak diganggu gubris oleh kita sendiri. Karena sertifikat ini juga bisa akan rusak kalau kita jual, kita gadein kemana-mana ya. Insya Allah mudah-mudahan imannya nggak digadein kemana-mana, amin. Baik Ibu, barusan saya diberi katanya gue ya wis lah. Kalau niki satu niki kalau sedoyo kalau niko sih acaranya sudah penuh. Makanya kita disuruh istirahat ya istirahat sejenak, Qurannya ditutup dulu. Jadi ditutup Qurannya. Mari tundukkan kepala, ingat-ingat Al-Quran tadi dari ayat 1 sampai 45 apa saja yang dipahami, apa saja yang menjadi nasihat dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelebihan ilmu pada kita dan memberikan keberkahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil menunggu saya mengucapkan la ilaha illallah, Ibu uraikan.
langit, bintang, semua mereka apa yang di atas tadi. Ada nggak Tuhan lain di sini? Nah, ajar Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim ajmain. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Rahman, Allahu Rahim. Salawatullah alaika. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Salawatullah alaika. Silakan Ibu berdoa masing-masing. Ajar telah dikumandangkan. Semoga dari ajar pertama menuju ajar kedua Allah akan membukakan pintu rahmatnya. Berdoalah kepada Allah. Semoga apa yang kita kaji mendapat berkat. Silakan Ibu Bapak berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu wahai Allah Tuhanku. Hari ini Kau jelaskan tentang ciptaan ya Allah. Kau jelaskan juga bagaimana tentang ibu kami mengandung ya Allah. Dengan kasih sayang kami kedua orang tua kami, maka kita ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rahmati mereka ya Allah, maupun mereka telah tiada di sisi kami ya Allah. Rahmati mereka, mereka masih ada di sisi kami ya Allah. Matikan ya Allah orang tua kami dalam keadaan bertobat ya Allah. Semoga kami anak-anaknya pada hari ini dibacakan Al-Quran,
menjadikan telinga-telinga kami, menjadikan orang-orang yang mendengarkan apa yang telah Kau berikan. Ya Allah, berkahi kami dengan Al-Quran, ya Allah. Rahmati kami di yaumul qiyamah nanti dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran, ya Allah, selalu ada di hati kami. Ya Allah, kalau Tuhan kami yang tidak tahu. Ya Allah, anak kami sebentar lagi akan menuju ujian, ya Allah. Bimbing anak-anak kami dengan Al-Quran, ya Allah. Berkahi ya suami kami, ya Allah, dan berusaha mereka, ya Allah. Berkahi, ya Allah, kesehatan juga istri-istri kami, ya Allah. Jadikan anak kami yang soleh, yang soleh. Ya Allah, berkahi bangsa dan negara kami dengan Al-Quran, ya Allah. Putus pada kami orang-orang yang selalu, ya Allah, membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Berkahi, ya Allah, kami telah datang bulan Maulid pada kesempatan hari ini, ya Allah. Sampaikan salawat serta salam kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, agar kami bisa, ya Allah, mewarisi Al-Quran ini, ya Allah, dengan ajaran yang benar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahmatika, ya Arhamar Rahimin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minal jamaah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa qultikum mujib da'wah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad bi fali subhanaka wa meskipun wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu, persiapkan dirinya. Habis bulan Maulid Ibu harus berangkat sholat kembali, dan semoga majalah yang Ibu beli itu saya dimuat bukan karena ingin populer, karena ingin menyuguhkan ajaran-ajaran, ingin mengkanter daripada yaitu ajaran-ajaran yang sesat yang selama ini Ibu bisa lihat perkumpulan di mana-mana. Zikir dijadikan adalah yang lain. Mudah-mudahan dari majalah yang Ibu pegang itu, yang Ibu sudah beli, mudah-mudahan membawa siar-siar agama, ya. Jadi saya tidak berkolaborasi, minta duit itu enggak. Jadi mudah-mudahan menjadikan keberkahan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurna. Saya dari Surabaya, tapi dinas saya di Pertana, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Jadi saya sebetulnya mengenal pengajian zikir ini pertama dari rekan saya, Pak Haji Ridwan. Namun 2 bulan yang lalu, terus terang saya masih belum tergerak. Baru bulan masih nyonya saya. Lalu bulan berikutnya secara nurani atau hati nurani saya tergerak, saya ikut pengajian atau zikir di Asamawat. Ini adalah bulan kedua saya mengikuti zikir ini. Karena kenapa? Hanya baru di zikir ini sepanjang hidup saya, seumur saya, baru bisa merasakan bahwa saat-saat pengajian saya bisa merasakan, saya bisa menangis, koreksi total semua yang pernah saya lakukan. Jadi sepanjang hidup saya itu, saya dalam pengajian hanya 3 kali menangis. 1 kali di Mekah dan 2 kali di pengajian zikir ini. Padahal saya sekarang sudah usia hampir menginjak ke 53 tahun. Itulah makanya alasan saya kenapa saya bisa sampai hari ini saya mengajak anak istri saya juga ke sini. Dan insya Allah di dalam hati kecil saya ingin sekali kalau bisa berkenan mengundang Pak Yai beserta Pak Ustadz nanti datang ke kampung halaman saya di Kota Surabaya. Jadi kira-kira itulah apa entah ini apa panggilan atau apa, yang jelas inilah yang bisa menyentuh hati saya. Baru di dalam pengajian Asamawat ini saya bisa merasakan, saya bisa koreksi total semua apa yang telah saya lakukan di dunia ini. Terima kasih. Nah. Aku bertasbih bukan hanya karena takut akan azab nerakamu. Aku bertahmid bukan hanya karena ingin merebut nikmat surgamu. Aku bertakbir seluruh jiwa dan raga karena sungguh mendambakanmu, merindukanmu.
mencintaimu, kekasihku. Izinkan aku membasahi sajadah, bersimbah air mata dalam sujud. Aku bertakbir seluruh jiwa dan raga, karena sungguh mendambakanmu, merindukanmu, mencintaimu, kekasihku. Engkaulah yang maha perkasa, Engkaulah yang maha segalanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Segala puji bagimu. Izinkan aku runduk memohon ampun, izinkan aku bertakbir seluruh jiwa dan raga, karena sungguh mendambakanmu, merindukanmu, mencintaimu, kekasihku. Engkaulah yang maha perkasa, Engkaulah yang maha segalanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Segala puji bagimu. Izinkan aku ragu cintamu.